والصحيح في معنى الآية ما قلنا من أنه لا غنى عن القوة الراجعة لحفظ الأمن والنظام، سواء أكانت هذه القوة بيد المؤمن أم بيد الكافر بالله. Nah, maka pendapat yang benar seperti pendapat yang kita jelaskan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mencampuri urusan manusia. Dia menolak keganasan sebagian manusia untuk melakukan kerusakan, sehingga terjadi stabilitas dan manusia hidup satu dengan yang lain, memiliki aturan dan memiliki undang-undang. Tidak berbeda siapa yang mengatur undang-undang tersebut di dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam atau yang dipimpin oleh non-Muslim. Mengapa seperti itu? Karena manusia ini membutuhkan suatu kebersamaan. Kebersamaan ini merupakan suatu pemerintahan. Itulah salah satu dari arti Allah menolong kepada sebagian manusia, yang mana apabila Allah tidak menolong mereka, maka kehidupan ini akan menjadi hilang. Artinya manusia tidak lagi mereka memiliki suatu pemerintahan dan tidak lagi memiliki suatu undang-undang. Tidak ada masalah siapapun yang memimpin dalam kehidupan manusia di dalam pemerintahan itu, apakah yang memimpin dia seorang Muslim ataukah yang memimpin dia bukan seorang Muslim. Ini sesuai dengan keterangan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Maka qala al-Imam Ali alaihi salam? Qala al-Imam Ali, la budda lin-nas min amir birr aw fajir ya'malu fi imrati al-mu'min wa yastamti'u fiha al-kafir wa yuballighu Allah fiha al-ajal ويسمع به الفاعل ويقاتل به العدل وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به ويستراح من فاجر. Jadi manusia, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, membutuhkan pemerintahan, membutuhkan suatu undang-undang. Tidak ada masalah dalam pemerintahan itu apakah dipimpin biyadil mu'min ataukah dipimpin biyadil kafir. Beliau menjelaskan, manusia yang hidup harus terpimpin. Maksudnya dari seorang pemimpin yang mukmin atau dari seorang pemimpin yang fajir. Kepemimpinan tersebut meliputi kepada semua manusia, meliputi kepada mukmin serta meliputi kepada yang kafir sekalipun. Dan dalam kepemimpinan tersebut aturan-aturan diberlakukan, sehingga berlakulah kegiatan, begitu juga aktivitas, ijab qabul dilakukan, dan jatuh tempo dalam transaksi itu diberlakukan pula. Mengapa harus ada aktivitas, harus ada ijab qabul? Karena mereka memiliki suatu pemerintahan. Dan pemerintahan tersebut pada suatu saat melakukan peperangan, sehingga memperoleh pampasan perang. Musuh-musuh mereka dihadapi. Dalam pemerintahan itu pula manusia memperoleh kenyamanan. Karena
penertiban dilakukan. Dan dalam pemerintahan itu pula pihak yang lemah disantuni oleh pihak yang kuat. Sehingga terjadi suatu kehidupan yang serasi. Tidak mengapa pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang fajir atau dipimpin oleh seorang mukmin. Maka penjelasan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu sebagai isyarat, sebagai jawaban dari kelompok Khawarij yang berpendapat la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak harus hukum yang berlaku di dalam kehidupan ini adalah hukum Tuhan, adalah hukum Allah, sebagaimana keinginan dari kelompok Khawarij. Manusia yang bermasyarakat itu harus diatur oleh hukum Allah. Fakta kenyataannya manusia itu membutuhkan wadah, membutuhkan pemerintahan. Siapapun yang mengatur di dalam pemerintahan tersebut. Karena pemerintahan itu memiliki undang-undang. Apabila mereka hidup di dalam suatu pemerintahan dan pemerintahan ini mengatur kehidupan masyarakatnya, maka akan terjadi aktivitas ijab kabul. Dan apabila mereka melakukan peperangan, mereka mendapatkan kemenangan, maka tentunya pampasan perang itu akan dibagikan. Begitu juga mereka bisa menertibkan situasi dan keadaan sehingga kehidupan menjadi nyaman, menjadi serasi. Maka tentunya tidak harus yang mengatur pemerintahan itu adalah seorang muslim, atau tidak harus yang mengatur pemerintahan itu adalah seorang kafir. Mengapa Ali menjelaskan keterangan di dalam An-Nahl seperti yang kita sampaikan? Beliau hendak memberikan jawaban kepada kelompok Khawarij yang berpendapat la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Padahal fakta kenyataannya tidak harus seperti itu.